Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sahabatku. Amalan ini bikin Anda sukses dan kaya raya dalam 24 jam. Banjir rezeki. Dalam 24 jam banjir rezeki. Sholawat adalah jimat keberuntungan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita subscribe, kita like, serta kita komentar kobil tuh yang nanti di belakang saya akan ijazahkan ilmu yang bermanfaat lagi, resep-resep kesuksesan ya. Dan kita tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal fokus, agar tidak salah paham dari yang saya sampaikan. Amalan ini bikin Anda sukses dan kaya raya. Amalan ini bikin Anda sukses kaya raya. Dan kaya raya ya dalam 24 jam banjir rezeki. Nah, bagaimana caranya? Begini sahabatku ya. Saya pernah merenung gitu. Is piye yo carane sugih gitu ya. Sama seperti antum semua ya. Ya merenung gitu. Gimana ya caranya, kayak pusing gitu loh ya. Saya merenung lah intinya ya. Di sini saya merenung bagaimana ya agar kita itu banjir rezeki. Sehingga saya menggunakan filosofi seorang bos dan karyawannya. Ada dua jenis bos dan karyawan ya. Ada dua jenis bos dan karyawan. Bos yang pertama dengan karyawan si A ya. Bos yang pertama karyawan si A itu begini. Kalau dia dikasih apa saja gitu, dikasih apa saja, itu ungkapan matur suwunnya itu luar biasa. Ungkapan terima kasihnya itu luar biasa. Ya Allah bos, matur suwun, terima kasih bos. Gitu. Di mana-mana dia selalu membaikan. Kalau ketemu temannya, gimana kamu kerja di sana? Alhamdulillah, enak sekali. Gitu. Saya bersyukur, saya dapat rezeki dari kerjaan saya. Enak atau enggak enak? Oh banyak enaknya, pokoknya gitu. Terus ngelem-ngelem bosnya gitu loh ya. Sama bosnya itu. Pokoknya karena di situ dia bekerja, dia bersyukur sekali sehingga gak pernah sama sekali menjelekkan tempat usahanya. Dia makan dari situ, dia bekerja di situ, dapat rezeki di situ, dia merasa bersyukur. Dan ketika dikasih gaji, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Dia menunjukkan rasa terima kasih yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa. Bosnya itu tahu kalau di mana-mana si karyawan ini membicarakan dia baik, selalu membaik-baikan perusahaannya, selalu membaik-baikan dia, membaik-baikan usahanya, dan tidak pernah menjelekkan sama sekali kepada usahanya atau bosnya. Tidak pernah menjelekkan sama sekali. Dia selalu menunjukkan terima kasih dan ungkapan terima kasih dan ungkapan terima kasih. Nah, kira-kira bos melihat karyawan seperti ini seneng apa enggak? Seneng gitu loh, seneng banget. Apa aja dikasih itu, umroh diumrohkan kalau bosnya sangat kaya. Karena apa? Karena karyawan seperti ini orang yang sangat ahli syukur gitu loh. Terima kasih kepada bosnya. Nah, jauh berbeda dengan si bos yang punya karyawan si B ini. Kebanyakan nuntut terus, kebanyakan nuntut terus. Dikasih ini, dikasih gaji, dikasih THR, dikasih bonus, nggak ada makasihnya. Merasa ini akan usaha saya gitu loh. Merasa ini kan kerjaan saya, keringat saya, ngapain saya harus terima kasih. Dan dia itu miskin sekali dari rasa terima kasih kepada bosnya. Di luaran sana dia menjelek-jelekan bosnya. Alah, saya nggak enak gini-gini, gaji sedikit, menjelek-jelekan. Wah gini, menjelek-jelekan lagi. Dan bosnya mendengar. Kira-kira bosnya gimana menyikapi karyawan sepertinya? Biarin aja ngopeni kan gitu ya. Nah, itu adalah perumpamaan manusia di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sama sekali tidak ada maksud menyamakan Allah dengan bos, bukan. Tapi ini adalah logika yang masuk akal sekali. Ketika ada seorang hamba yang betul-betul kepada Allah itu, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezeki-rezeki yang telah Engkau berikan. Rezeki ini ya Allah, rezeki ini ya Allah, rezeki ini ya Allah. Dengan cara bagaimana tahadduts bin nikmah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan saya pekerjaan yang enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah memberikan istri yang baik, yang solihah, yang cantik. Kalau cantik, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan anak
di mana tidak semua orang memiliki anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kau memiliki kendaraan sepeda motor yang tidak semua orang punya sepeda motor. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah, kau telah memberikan mobil yang tidak semua orang punya mobil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kau telah memberikan rumah, ya Allah, yang tidak semua orang punya rumah. Kalau rumahnya bagus, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah, kau telah memberi rumah saya yang bagus, karena tidak semua orang rumahnya bagus. Dia terus tahadduts bin nikmah. Jadi dia itu membawa tasbih, ya sahabatku ya. Membawa tasbih itu dengan memperbanyak alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Di dalam hati itu dia mengingat-ingat semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah rabbil alamin, sesuai diterapkan dengan nikmat yang Allah berikan masing-masing ya. Misalnya saja istrinya cantik banget ya. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kau telah memberi istri cantik. Kalau istrinya cantik, kalau mungkin nggak cantik pun Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kau telah memberikan saya istri yang solihah ya Allah. Karena bisa jadi tidak terlalu cantik tapi solehah luar biasa. Atau terus kita mencari alasan untuk mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ingat anaknya punya anak 3, punya anak 2. Tidak semua orang punya anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil. Terus dia nggak sadar itu 1000 kali tasbih, 1000 kali dia berzikir Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah memutar 10 kali tasbih. Ini nggak sadar dia. Nggak sadar dia sudah tahadduts bin nikmah sebanyak 1000 kali. Dan itu menjadi kebiasaannya setiap hari. Wes pokoknya nggak hitung-hitungan, semua nikmat yang Allah berikan dihitung. Satu nikmat aja banyak sekali syukurnya. Misalnya kebetulan dia punya tanah dua bangku atau 2 kedok, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak semua orang punya sawah, ya Allah saya punya sawah, alhamdulillah. Waktunya panen, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah engkau telah memberikan selamat tanaman saya, alhamdulillah rabbil alamin. Dia sehat walafiat tubuhnya, alhamdulillah rabbil alamin. Engkau memberikan sehat mata saya, alhamdulillah rabbil alamin 10 kali ya. Alhamdulillah rabbil alamin 20 kali engkau telah memberi sehat jantung saya, memberi sehat paru-paru saya, memberi sehat liver saya, memberi sehat tubuh saya, memberi sehat istri saya, memberi sehat anak-anak saya, memberikan terus alhamdulillah rabbil alamin. Tidak sadar sudah 2000. Nah, dia menghabiskan waktu itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan selebihnya ada waktu sholat, dia segera sholat, menghadap kepada Allah, dia melakukan semuanya. Terus dia selalu bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Memuji-muji Allah, memuji-muji Allah, memuji-muji Allah terus. Ketika ada sholat dia segera menjalankan sholat bahkan berjamaah. Jadi hidupnya itu terus Allah dan Allah dan Allah. Nah, seperti ini karyawan yang pertama tadi itu. Kira-kira Allah suka nggak dengan hamba yang seperti ini? Suka. Allah akan memberikan rezeki yang banyak sekali ya. Allah akan memberikan rezeki dalam 24 jam banjir rezeki. Wes, ketika kita sudah bisa menyebut alhamdulillah saja itu sudah banjir rezeki kita itu. Karena tidak semua orang dianugerahkan lisanan syakuro, lisan yang selalu bersyukur kepada Allah. Rezeki orang yang ahli syukur itu sudah melebihi rezeki apapun itu. Karena tidak semua orang ditakdir menjadi ahli syukur. Dalam Al-Quran disindir qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Secara otomatis setelah 1000 kali ya, 1000 kali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tampak semua harta kita, tampak semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhannya maka dia tahadduts bin nikmah. Terus hamba yang seperti ini, seperti karyawan yang pertama, pasti dikasih Allah rezeki yang tambah banyak, tambah banyak. Kenapa rezeki kita kadang sedikit? Karena bisa jadi kurangnya rasa syukur dan lebih banyak mengeluh, lebih banyak kufur nikmat. Nah, kemudian karyawan yang kedua tadi ya, si B tadi yang selalu nuntut, tidak pernah tahu terima kasih. Wis dikai omah ora duwe syukur, dikai pekerjaan gak duwe syukur, dikasih ini nggak punya syukur, dikasih itu nggak punya syukur. Hidupnya ngenes terus, miskin, tambah miskin, tambah miskin. Padahal dia punya mobil, sangat tidak melihat kenikmatan mobil itu. Dia miskin sekali hatinya. Dia melihat sawah, padahal dia punya sawah, tapi merasa kurang. Oh itu 1 hektar, itu 2 hektar, saya cuma setengah hektar. Merasa kurang terus. Tapi dia, ya Allah saya belum punya ini, nuntut terus. Ya nggak apa-apa, bagus.
Wong nuntutnya sama Allah, mintanya sama Allah. Tapi kira-kira level 2 karyawan tadi itu bagus mana? Tentu bagus yang karyawan pertama. Itulah hamba Allah yang terbaik. Maka dari itu marilah kita memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengerti ilmu alhamdulillahirabbil alamin itu oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Tambak Beras. Beliau adalah murid Mbah Yai Abdul Jalil Tulung Agung ya, yang mana mursyid Thariqah Syadzaliyah. Beliau Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang mengajarkan saya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal setiap saat, karena keberkahan dari alhamdulillahirabbil alamin itu luar biasa. Maka saya ijazahkan zikir gaya seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin tahadduts bin nikmah sebanyak-banyaknya kepada antum semua. Diamalkan saja dan buktikan keajaibannya. Setelah kita seperti itu, yang pertama pasti hati menjadi terang gitu. Hati menjadi gembira gitu loh, hati menjadi terang gitu loh, hati menjadi senang gitu. Kenapa? Karena kita sudah zikir alhamdulillahirabbil alamin 100 kali aja itu Allah langsung membukakan tabir kekufuran di dalam hati kita. Allah sudah mengikis kekufuran dari hati kita. Maka ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sepenuh hati 100 kali, sudah 100 kekufuran Allah hapus dari hati kita. Kalau sudah 1000 alhamdulillahirabbil alamin, sudah 1000 kekufuran nikmat yang Allah hapus dari diri kita. Dan kalau berjuta-juta alhamdulillahirabbil alamin yang menjadi kebiasaan kita sudah syukur, menjadi ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah in syakartum la azidannakum. Kalau kamu menjadi ahli syukur, pasti Allah akan menambah nikmat, tambah panjang, tambah banyak rezekinya, tambah berkah rezekinya, tambah mudah hidupnya, tambah banyak anaknya, tambah bahagia rumah tangganya, tambah banyak dikejar-kejar rezeki, dikejar-kejar uang dari mana berada. Yang penting kita amalkan dulu aja lah. Sayangnya di Indonesia itu sangat sedikit orang yang yang mengamalkan ilmunya gitu loh ya. Jadi dia hanya tahu tapi tidak diamalkan. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Maka dari itu kita amalkan syukur tahadduts bin nikmah ini sebanyak-banyaknya. Semoga pahalanya mengalir untuk kita semua, orang tua kita juga mengalir untuk guru kita Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, mengalir kepada Yai Salahuddin Al-Ayyubi putra Mbah Yai Jalil, kemudian Mbah Yai Jalil Tulung Agung dan Mbah Yai Mustaqim, dan seluruh para ulama dan para kiai thariqah, kiai tasawuf yang mengajarkan, membimbing rohaniyah kita menuju at-thariqah ilallah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jazakan alhamdulillahirabbil alamin kepada antum semua dengan komen Qabil tuh di kolom komentar serta subscribe, karena satu subscribe Anda sangat memberi motivasi untuk saya terus membangkitkan semangat saya untuk bertambah, memberikan banyak motivasi dan inspirasi untuk kita semua, dan menebarkan ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya, dan semoga menjadi amal antum, karena saya termotivasi itu karena antum yang subscribe itu. Terima kasih sahabatku, liridhoillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biniyatil qabul ijazati hadza dzikr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.